Setelah klaimnya soal negosiasi dengan Iran berjalan baik, kini Amerika muncul isu jika pihak Trump sedang mengincar juru bicara parlemen Iran, Muhammad Bagheri Ghalibaf, sebagai pengganti Mujtaba Khamenei. Benarkah ini sekedar upaya propaganda Amerika Serikat untuk mengacaukan soliditas di Iran? Kita bahas bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo PhD dan peneliti senior Indo-Pacific Strategies Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Ini kok putus-putus ya, Mbak ya? Putus-putus, sekarang masih putus-putus atau udah jelas Pak Wiba? Iya. Udah jelas ya, kita coba dulu aja Pak Wibawa. Saya mau breakdown dulu apa yang sedang terjadi. Pertama, perang masih berlangsung. Sudah bisa dengar suara studio, Pak? Ya, oke. Oke, saya mau breakdown dulu Pak Wibawanto. Pertama, perang masih berlangsung, tapi ada kabar AS lagi negosiasi sama Iran. Oke, kalau gitu kita coba perbaiki dulu komunikasi dengan Pak Wibawanto. Saya ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, ada kabar kalau Amerika Serikat sedang mencari pengganti Mujtaba di tengah perang yang masih berlangsung. Kalau menurut Anda, ini Amerika Serikat memang sengaja ngambil momentum, Pak Wibawa? Sebentar ya Pak, kita perbaiki dulu komunikasinya. Saya ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, ini memang sengaja AS ngambil momentum Mujtaba yang dikabarkan lagi sakitkah untuk membawa isu ini? Ya, jadi memang dari awal Amerika Serikat ini kan ingin melakukan sebenarnya strategi dekapitasi ya. Dan apa yang kemudian dilakukan adalah mereka melakukan asasinasi terhadap Ali Khamenei yang merupakan ayah dari Mujtaba Khamenei, dan kemudian berharap sebenarnya pemimpin yang naik setelah itu adalah pemimpin yang sifatnya itu lebih moderat ya, dan lebih accepting terhadap Iran, terhadap Amerika Serikat maupun terhadap Israel. Tetapi ternyata sebenarnya ini agak di luar dugaan apa yang terjadi, di mana kemudian yang kita lihat adalah pengganti dari Ali Khamenei adalah Mujtaba yang secara ideologi ini jauh lebih keras dibandingkan dengan Ali Khamenei. Bahkan sebenarnya ketika kita bicara tentang kemudian hal yang dituduhkan oleh Amerika Serikat seperti misalnya pembuatan senjata nuklir, yang paling menentang adanya pembuatan senjata nuklir itu adalah sebenarnya Ali Khamenei yang berkali-kali menyatakan di dalam forum publik bahwa senjata nuklir itu merupakan senjata yang haram di dalam hukum Islam. Nah, begitu kemudian Mujtaba Khamenei ini naik, nah ini agak di luar dugaan dari Presiden Donald Trump, karena sepertinya terdapat beberapa calon pengganti yang kemudian diusung menjadi penerusnya Ali Khamenei ya, untuk menggantikan pemerintahan yang keras terhadap Iran maupun AS maupun Israel. Nah, di sini kita lihat sebenarnya Trump sendiri kemudian mulai sepertinya merencanakan adanya penggantian rezim kembali, karena memang sejak awal Trump ini sangat tidak happy dengan Mujtaba ya, rezimnya Mujtaba, karena dinilai sebagai sebuah rezim yang sangat provokatif gitu. Nah, dari segi kemudian strategi ya. Nah, ini ada perpecahan juga sebenarnya di Iran itu, di antara strategi yang digunakan di dalam korps diplomatik versus strategi yang digunakan dari korps militer maupun pemerintahan pusat. Dari segi militer atau pemerintahan pusat bisa kita lihat bahwa karakteristiknya itu cukup keras terhadap Amerika Serikat dan Israel. Berkali-kali kita sudah mendengarkan pernyataan dari Arakci atau mungkin dari wakil Menlu dari Iran ini sendiri yang menyatakan bahwa Iran tidak akan melakukan negosiasi dan tidak akan terbuka jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik ini terhadap AS dan kemudian Israel. Yang terjadi malah justru sebaliknya, mereka menginvite AS untuk melakukan ground troops dan mereka untuk menarik konfliknya menjadi konflik yang sifatnya ini protracted war. Gitu. Nah, ya. Oke, kalau gitu kita juga coba balik lagi ke Pak Wibawa. Pak Wibawa, sudah bisa dengar suara Cindy di studio, Pak? Ya. Sorry, signalnya nggak bagus ya. Oke, aman. Pak Wibawa, ini juga kan perang masih berlangsung, tapi di tengah perang yang masih berlangsung ini kemudian muncul kabar kalau Amerika Serikat lagi negosiasi dengan Iran, termasuk mencari pengganti Mujtaba. Ada juga AS menentukan 5 days pause setelah ada deadline 48 jam untuk Selat Hormuz. Ini sebenarnya Trump lagi apa? Oke, jadi gini ya, Amerika tuh sekarang dalam posisi yang menurut Farid Zakaria itu istilahnya strategic trap. Jadi pilihannya bukan yang baik dan buruk, tapi buruk dan lebih buruk. Itu satu poin. Poin kedua, bagi Iran, ada 3 faktor yang penting yang terjadi sekarang. Yang pertama adalah tekanan militer. Ya, kehadiran Amerika dan Israel, dan juga kehadiran semua instrumen of power Amerika dan Israel, baik militer, ekonomi, diplomasi, dan juga intelligence. Yang ketiga adalah tekanan ekonomi di dalam domestik Iran sendiri, dan juga apa yang terjadi di Selat Hormuz. Jadi sekarang yang harus dilakukan adalah yang tadinya itu adalah pertempuran terbuka secara militer itu bergeser kepada political settlement.
Nah, political settlement ini ya itu dari perspektif Amerika itu namanya political shaping dengan cara eksplorasi dulu dengan melakukan hedging. Yang dicari adalah bukan pengganti. Jadi ini beda dengan Irak tahun 2003 mencari pengganti, menginstall orang yang adalah puppet, bukan. Ini adalah mencari interlokutor. Siapa yang bisa menjadi penghubung lidah antara Amerika, Israel dan juga Iran. Dari Irannya harus dicari orang yang diterima oleh siapapun yang berkuasa di Iran saat ini, yaitu profil mantan wali kota Teheran yang namanya Muhammad tadi. Nah itu jadi dia itu ya jelas suara saya ya. Jelas, jadi beliau itu adalah perwakilan dari Revolutionary Guard, hardliner. Dia operator negara. Dia kekurangannya adalah dia tidak mempunyai posisi senior dalam tingkat ulama atau ideologi, ya. Tetapi itu cukup dipercaya oleh hardliner. Tetapi dari perspektif Barat, dia bisa pragmatis enough untuk bisa bernegosiasi. Nah, jadi ini bukan pergantian kepemimpinan secara struktural, tetapi mencari interlokutor. Oke, kalau misalnya mencari penghubung antara Amerika Serikat dan juga Iran, tapi di tengah masih kerasnya sikap dari Mojtaba dan Garda Revolusi Iran, adakah yang berani? Pak Wibawa dan Mbak Aisyah, kita akan lanjutkan dialognya saat lagi. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialognya. Tadi terakhir Pak Wibawa bilang kalau sebenarnya Amerika Serikat lagi cari penghubung yang bisa menghubungkan antara AS dan juga Iran di masa vakum. Tapi Pak Wibawa, gambarkan kepada kami, di tengah kerasnya sikap Mojtaba dan Garda Revolusi Iran, mungkinkah ada orang Iran atau siapapun pilihan dari Trump yang akan berani dalam tanda kutip berkhianat? Ini bukan masalah berkhianat, Mbak. Tadi saya bilang ada 3 faktor. Tekanan militer eksternal. Yang kedua, tekanan ekonomi dalam Iran sendiri. Termasuk juga apa yang terjadi di Hormuz. Yang ketiga adalah kekosongan leadership. Bahwa Mojtaba itu tidak jelas keberadaannya. Kalaupun masih hidup, tidak berada di Iran. Dan tidak dalam kondisi fit untuk memerintah. Sehingga harus ada yang namanya collective decisions yang memainkan peran menjadi interlokutor antara pihak luar dan juga konsolidasi politik ke dalam. Nah, si namanya tadi Muhammad siapa? Galibaf. Model Galibaf itu di antara yang 2 lain, Khamenei yang cedera dan juga Ibrahim Raisi, itu yang paling kredibel, yang paling pragmatis, yang paling dipercaya oleh orang dalam, yang diterima di luar, yang bisa bernegosiasi. Dan kalaupun negosiasi terjadi, itu adalah komunikasi intelligence melalui track 2 atau track 3 diplomasi, nggak akan diakui. Nah, karena penyelesaian ini ya, seperti misalnya kasusisnya adalah Hormuz, itu tidak mungkin hanya diselesaikan dari perspektif Amerika. Harus ada political settlement, keterbatasan instrumen of militer untuk menyelesaikan di Hormuz. Jika Amerika main satu pihak di Hormuz, akan ada respon yang lebih destruktif. Yang pertama, udah pasti Revolutionary Guard akan melawan dengan penyebaran ranjau. Yang kedua, swarming dari boat, kapal-kapal kecil dari Revolutionary Guard akan melakukan serangan yang sifatnya asimetris. Yang ketiga, Gulf Country Council akan diserang. Yang diserang itu bukan force, tetapi Iran akan menggunakan counter value. Yang diserang adalah pusat energi, bahkan mungkin itu adalah PLN-nya negara-negara Gulf Country Council sebelum Amerika menyerang PLN-nya Iran gitu loh. Jadi harus ada political settlement. Sebelum political settlement harus ada komunikasi, diperlukan interlokutor. Itu poinnya. Dan di perspektif Amerika, mereka melakukan political shaping. Sehingga outcome-nya nanti diharapkan adalah mungkin Trump akan mengatakan declare war dengan beberapa catatan. Oke, tadi soal political settlement, kalau menurut Mbak Aisyah sebenarnya... Declare kemenangan perang, tetapi ada beberapa catatan. Saya ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, tadi soal political settlement itu mungkin nggak terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketika ya sudah ada pengalaman, negosiasi masih berlangsung, tapi serangan itu dilakukan. Ya, ini kita lihat di sini sebenarnya Turki lalu Mesir, Pakistan ini kemarin beracting sebagai mediator ya di dalam pembicaraan dan eskalasi peperangan di Timur Tengah ini. Nah, pertama-tama kita lihat bahwa sebenarnya Trump secara unilaterally menyatakan bahwa kemudian Trump melakukan diskusi dengan Iran, yang mana wajar kalau misalnya seandainya Araqchi mengatakan bahwa tidak ada diskusi yang kemudian terjadi di antara AS dan Iran, karena memang diskusi itu dilakukan oleh kemudian mediator di antara Turki, Mesir dan Pakistan tadi ya. Nah, kita lihat di sini
begini, sebenarnya pertanyaan terkait Iran sendiri apakah mau bernegosiasi atau tidak, dan sebenarnya di sini memang sudah ada perbedaan posisi di antara korps diplomatik dan kemudian pimpinan pusat Iran. Nah, yang pertama kita lihat sebenarnya dari pimpinan pusat Iran sendiri ini juga ada perbedaan pendapat ya terkait kemudian bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan. Karena kita tahu bahwa yang menggantikan pemimpin tertinggi Iran itu latar belakangnya bermacam-macam. For example, presidennya ini kan dari kalangan progresif, lalu kemudian dari MA-nya ini adalah kalangan konservatif, dan kemudian dari majelis konselnya itu adalah dari kalangan ulama. Nah, ini kita lihat bahwa akan ada kemungkinan terjadinya kohesi nanti di masa depan. Tetapi untuk Mujtaba sebenarnya dukungannya ini masih satu ya, dan standing positionnya itu masih mendukung Mujtaba sebagai pemimpin yang utama. Nah, saya ini kurang tahu apakah kemudian nama yang disebutkan oleh Trump ini Galibal meskipun diterima secara konsensus ya dari dalam negeri juga, misalnya dari Irannya ini diterima sebagai sosok yang kemudian bisa dipercaya, tetapi permasalahannya political will dari Irannya. Karena kita harus melihat dan memahami bahwa waiver yang dilakukan oleh AS ini sebagai sesuatu yang sebenarnya unilateral dan bisa saja sebenarnya ditolak oleh Iran. Karena sekarang gini, Iran punya dua pilihan. Yang pertama adalah sebenarnya menyambut baik tawaran untuk kemudian melakukan waiver dari Amerika Serikat. Oke, misalnya ternyata dari kemarin setelah misalnya gencatan senjata selama 5 hari ini, Iran menerima kemudian untuk bisa menjual minyak-minyaknya ya yang ada 140 juta barel ini di Selat Hormuz ke negara-negara lain. Yang terjadi adalah apa? Iran akan menerima political dan economic benefit di sana, dan kemudian Iran bisa membangun reruntuhan pasca perangnya, kerusakan pasca perang, serta membiayai kemudian fuel untuk melakukan operasi militer. Tetapi di sisi lain sebenarnya ini ada pilihan lain yang sekarang sepertinya Iran akan leaning towards this gitu. Di mana Iran kemudian akan menolak waiver ini dan terus melakukan tekanan ekonomi terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Nah, yang kita lihat di sini mungkin paling terdampak adalah AS dibandingkan negara Uni Eropa, karena Uni Eropa ini hanya tergantung sekitar 10% dari total bauran minyaknya dari Selat Hormuz. Sementara AS sekarang mereka sangat tergantung dari pertama ya tadi minyak, lalu supply chain barang-barang, lalu kemudian dari pelayaran, yang mana kemudian asuransi keamanannya itu menjadi sangat mahal. Dan ini bisa kita lihat dari tekanan politik yang sangat besar dari Donald Trump. Dan ini kan ada kaitannya juga dengan midterm election yang harus dimenangkan oleh Partai Republikan nanti di bulan November nanti. Jadi saya rasa sebenarnya sejauh ini Iran masih mau melakukan protected war dengan melakukan tekanan terhadap global economy dan global economy, dan kemudian domestic political pressure terhadap Donald Trump dan kabinetnya. Oke, tapi kalau tadi sempat disinggung soal tekanan ekonomi kepada AS, Pak Wibawa, menurut Anda, tekanan ekonomi yang diberikan oleh Iran kepada Amerika Serikat, seberapa jauh ini akan bisa dipertimbangkan oleh Trump? Ya, jadi ini asimetris strateginya. Jadi end state-nya Amerika itu adalah menang perang dengan cepat. Itu satu. Dan dengan cara dan sasaran politiknya tercapai, yaitu pergantian rezim. Itu poin satu. Nah, poin kedua dari Iran itu memperlama selesainya perang ini dengan incurring cost kepada Amerika, sehingga mereka mengharapkan pada saat pemimpin Amerika dalam saat ini adalah Presiden Trump itu mengalami bleeding popularitas di dalam, dan juga economic cost of war yang begitu besar. Akhirnya mereka masuk ke dalam titik negosiasi. Nah, sebenarnya ini yang disebut oleh Fareed Zakaria sebagai strategic trap. Jadi pilihan Amerika sekarang ini bukan good or bad, but bad and worse, gitu loh. Jadi Amerika dalam 48 jam itu mempunyai dua pilihan. Mereka membuktikan bahwa ancamannya akan menghancurkan PLN-nya Iran terbukti, atau mereka berusaha sebisa mungkin untuk membangun komunikasi dengan interlokutor. Bagus, syukur-syukur kalau sampai terbentuk pemerintah terpilih pemerintah baru, pemimpin baru yang takernya Mujtaba, yang bisa mengambil keputusan sedemikian rupa, mencapai political settlement tertentu, dan akhirnya yang diterima oleh domestik Iran sendiri dan elit Iran, dan akhirnya itu menjadi exit strategi bagi Presiden Trump. Artinya AS juga sedang mencoba untuk deeskalasi, Pak. Ya, itu upaya deeskalasi itu dalam 48 jam ke depan gitu. Jadi dia akan mengatakan kami declare victory dengan beberapa catatan. Karena ini pilihannya adalah bad and worse menurut Fareed Zakaria, dan saya setuju dengan dia gitu. Oke. Dan makanya invasi darat akan terjadi. Saya udah bilang dari kemarin, itu hanya kontingensi, hanya 2.000 personil militer, itu kan satu brigade kalau ukuran US Marine Corps. Oke. Bukan nggak mungkin menguasai Iran 4 kalinya itu.
Oke, singkat saja Mbak Isha, di tengah strategi Amerika Serikat untuk melakukan deeskalasi dengan salah satunya mengganti Mojtaba dan absennya Mojtaba secara fisik, apakah ini akan mulus artinya untuk upaya yang dilakukan oleh AS? Mbak Isha, suaranya masih mute? Ya, mohon maaf, saya kira kita harus melihat Iran ini bukan sebagai sebuah negara yang kemudian totalitarian dan kemudian tergantung pemerintahannya terhadap satu sosok saja. Iran ini kan negara yang sebenarnya sudah modern dan memiliki konstitusi yang berjalan, sehingga kemudian jika misalnya Mujtaba pun pada akhirnya tewas atau gugur di dalam peperangan, yang kemudian terjadi adalah Iran akan menggadang kemudian pengganti dari Mujtaba Khamenei. Ini sama dengan yang kemarin ya, misalnya Ali Larinjani tersingkir yang kemudian digadang untuk naik itu adalah sebenarnya Jalili yang sebenarnya secara standing position politik itu jauh lebih keras dibandingkan dengan Larinjani gitu. Jadi kita lihat sebenarnya di sini bagaimana kita bisa menggantikan kemudian Khamenei, itu satu-satunya cara adalah dengan melakukan ground occupation ya terhadap Oke, artinya gitu. upaya Trump tidak akan bisa berhasil? Maaf? Upaya Trump artinya tidak akan bisa berhasil, Mbak Isha, singkat saja? Trump is in the huge strategic disadvantage. Dari awal memang ini ada kecacatan di dalam strategi ketika kemudian melakukan persiapan penyerangan ini tidak ada strategic goal yang jelas dan kemudian pada akhirnya kita lihat di sini it's always shifting dan the ultimate goal sekali lagi itu harusnya kemudian menggantikan rezim yang sekarang dengan rezim yang lebih friendly terhadap Amerika Serikat. Tetapi kan itu tidak terjadi tanpa adanya ground occupation. Oke, tidak akan bisa berjalan mulus kalau gitu Mbak Isha Kusuma Sumantri dan Pak Wibawanto Nugroho. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, sehat selalu semuanya.